Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia. Saya adalah dosen teknik transportasi dari program studi D4 Manajemen Transportasi Udara di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan STKD Yogyakarta. Hingga saat ini saya sudah mengajar di STKD Yogyakarta selama 5 tahun dan sudah mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya mata kuliah Multimoda dan Freight Forwarding. Multimoda dan Freight Forwarding atau MFF merupakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa atau taruna-taruni di semester 4 dengan bobot 2 SKS teori. Dengan jumlah pertemuan 14 kali pertemuan per 100 menit tiap pertemuannya. Mata kuliah MFF ini mempelajari berbagai kegiatan yang berkonsentrasi pada industri pengiriman dan penerimaan barang domestik hingga ekspor dan impor dengan moda transportasi yang berbeda dan saling terintegrasi. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada taruna-taruni mengenai konsep sistem logistik khususnya dalam pengelolaan transportasi barang untuk memenuhi kebutuhan industri barang. Dan di akhir perkuliahan, diharapkan taruna-taruni memiliki kemampuan dasar dalam menyusun perencanaan, pengoperasian, pemasaran, pengontrolan, dan melaksanakan evaluasi manajerial dalam bidang manajemen logistik atau Air Logistic Management. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah MFF mengacu kepada dokumen kurikulum Prodi D4 MTU tahun 2020 hingga 2024, di mana capaian pembelajaran tersebut diturunkan ke dalam 4 penilaian kompetensi, yakni pertama, penilaian sikap seperti berpartisipasi aktif, jujur, tekun, berpikir kritis, bekerja sama, dan bertanggung jawab atas tugasnya baik secara mandiri maupun kelompok. Yang kedua, menguasai pengetahuan dasar terkait materi pembelajaran multimoda, seperti dasar hukum angkutan multimoda, kemudian transportasi setiap moda, hingga pengetahuan dasar kemasan, label, dan tanda. Serta setelah UTS, materi pembelajaran terkait freight forwarding meliputi elemen dalam sistem freight forwarding, baik dengan moda darat, laut, maupun udara, dasar hukum jasa pengurusan transportasi atau JPT atau freight forwarding, standar trading condition atau STC, konsolidasi, Incoterm 2020, asuransi muatan atau cargo insurance, hingga asuransi pertanggungjawaban atau liability insurance. Yang ketiga, memiliki keterampilan umum menjelaskan dinamika angkutan barang di Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan. Dan terakhir, keterampilan khusus seperti menyimpulkan dan menerapkan hasil kerja dalam perencanaan, pengoperasian, pemasaran, pengontrolan, dan pelaksanaan evaluasi manajerial bidang freight forwarding. Serta pastinya diharapkan mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Untuk referensi yang saya gunakan adalah yakni utama dan wajib dimiliki oleh taruna-taruni dari buku Rizaldi, Win, dan kawan-kawan di tahun 2017 dengan judul Manajemen Multimoda Transportation dan Freight Forwarding, serta 8 referensi pendukung mulai dari buku ajar, jurnal, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Perhubungan, hingga Standard Trading Condition atau STC dari Asosiasi Logistik dan Freight Forwarding Indonesia atau ALFI tahun 2016. Sistem pembelajaran yang saya lakukan untuk mata kuliah MFF meliputi delivery, interaction, dan assessment, di mana delivery sendiri berkaitan dengan cara saya transfer ilmu kepada taruna-taruni menggunakan pendekatan student-centered learning saat diskusi dan tanya jawab. Dan pendekatan problem-based learning agar taruna-taruni mahir dalam menelusuri setiap penyelesaian masalah angkutan barang lewat kajian literatur seperti jurnal-jurnal terbaru. Dalam penyampaian materi, saya selalu mengkaitkan teori-teori yang saya sampaikan dengan praktik yang ada di lapangan. Saya akan memberikan contoh dinamika angkutan barang atau hal-hal yang terkait dengan manajemen logistik yang dibutuhkan oleh pengguna jasa dari perusahaan industri. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan, yakni presentasi menggunakan PowerPoint dengan gadget tablet pada saat pertemuan tatap muka maupun tatap maya. Di dalam platform yang saya gunakan tersebut, saya juga selalu memanfaatkan papan tulis di kelas maupun di layar untuk memberikan gambaran penjelasan yang lebih detail dan disesuaikan dengan pemahaman taruna-taruni saat itu. Untuk platform online, selain menggunakan e-learning yang disediakan oleh kampus untuk kegiatan presensi, pembagian soft file materi ajar, pemberian tugas dan ujian, saya juga memanfaatkan platform Google Office seperti spreadsheet untuk memaksimalkan pemberian tugas literatur review agar tidak terjadi kesamaan topik jurnal yang diambil oleh taruna-taruni.
Hal ini juga diupayakan untuk meminimalisir plagiarisme tugas antar taruna taruni di kelas yang sama maupun kelas lainnya. Yang kedua, sistem pembelajaran interaction berkaitan dengan komunikasi saya dengan taruna taruni selama proses pembelajaran. Ketika melalui tatap muka di dalam kelas, saya akan memaparkan materi dengan interaktif seperti meminta taruna taruni untuk berpendapat secara umum maupun kritis terkait pengetahuan dasar maupun isu-isu yang diketahui oleh taruna taruni tentang jasa angkutan barang, multimoda maupun freight forwarding. Untuk pertemuan tatap maya, saya menggunakan platform Google Meet atau Zoom agar tetap bisa berkomunikasi dua arah dengan taruna taruni dan tetap bisa selalu meminta taruna taruni untuk turut berpikir dan menjawab permasalahan dalam contoh-contoh studi kasus yang saya bahas dalam materi perkuliahan maupun dari hasil literatur review jurnal yang dipilih sendiri oleh taruna taruni. Selain itu, untuk mempermudah komunikasi dua arah di luar jam kuliah, saya juga menyediakan WhatsApp group setiap kelas bagi taruna-taruni yang ingin berdiskusi atau menanyakan segala sesuatu hal terkait mata kuliah MFF. Strategi yang saya gunakan dalam berinteraksi dengan taruna-taruni yakni menggunakan metode PAIKEM atau PAIKEM, kepanjangannya pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, di mana saya meminta taruna-taruni untuk berkontribusi dalam diskusi kelompok kecil sesuai materi ajar yang dipilih sendiri oleh setiap taruna-taruni atau setiap kelompok, serta memberikan mereka beberapa studi kasus relevan yang akan mereka bahas di dalam kelas bersama kelompok masing-masing. Hasil diskusi kelompok tersebut kemudian dipresentasikan di dalam kelas dan didiskusikan bersama dengan kelompok yang lain. Saya juga menerapkan self-direct learning, yaitu memberikan tugas kepada taruna-taruni pada saat akhir perkuliahan untuk dikerjakan oleh taruna-taruni secara individu maupun kelompok di rumah masing-masing yang akan didiskusikan kembali jawabannya pada pertemuan selanjutnya, agar taruna-taruni bisa memahami letak kesalahan mereka dan bisa memahami mana jawaban yang lebih tepat. Nah, kemudian untuk sistem pembelajaran yang ketiga berkaitan dengan assessment, di mana proses evaluasi terhadap taruna-taruni dilakukan untuk mengukur kemampuan mereka secara objektif. Dengan teknik penilaian pertama secara observasi pada saat diskusi, tanya jawab dan presentasi individu atau kelompok, dan teknik kedua saya menggunakan penilaian tertulis dari tugas maupun ujian, di mana setiap pertemuan dengan materi ajar yang berbeda juga selalu disesuaikan indikator atau kriteria penilaiannya demi tercapainya kemampuan yang diharapkan sesuai CPMK kurikulum D4 MTU STKD. Semua penilaian tersebut presentasinya dibagi menjadi beberapa komponen meliputi kehadiran dengan bobot 20%, sikap 10%, tugas dan kuis 20%, serta UTS dan UAS masing-masing 30%. Taruna-taruni juga diberi kesempatan untuk memberikan penilaian kepada dosen melalui sistem EDOT atau evaluasi dosen oleh taruna yang dikelola oleh bagian akademik STKD Yogyakarta. Di dalam sistem tersebut terdapat angket yang akan diisi oleh taruna setiap akhir semester sehingga dapat digunakan oleh dosen sebagai bahan evaluasi dan perbaikan diri. Demikian pemaparan mengenai diri saya. Selanjutnya saya akan menampilkan video proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap maya untuk mata kuliah multimoda dan freight forwarding melalui platform Zoom. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Ibu. Baik, kita berjumpa lagi di perkuliahan pertemuan kedua mata kuliah multimoda dan freight forwarding terkait pengantar angkutan barang multimoda. Dan di pertemuan ini, insya Allah kita akan fokus membahas konsep teknis terkait costing and pricing dari studi kasus angkutan multimoda. Nah, sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu. Dipersilakan pada Danton untuk membuka dengan doa. Baik Ibu, izin rekan-rekan, sebelum memulai perkuliahan pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Selamat siang Ibu. Oke, selamat siang dan sore juga semuanya. Saya mulai share screen untuk perkuliahan kita. Baik. Nah, untuk pertemuan kedua ini, capaian pembelajarannya adalah memahami konsep teknis angkutan barang multimoda. Nah, kenapa harus dipahami konsep teknisnya?
Karena seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa angkutan barang multimoda ini ada positif, ada bisa dibilang ada kelebihan, ada kekurangannya, seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita patok semuanya untuk angkutan barang itu pasti lebih murah, tidak bisa gitu ya. Jadi perlu kita perhitungkan terlebih dahulu eh, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi teknis ini ya angkutan barang multimoda gitu sehingga bisa menghasilkan biaya angkutan yang lebih murah. Nah, kemudian untuk memahami konsep teknis tersebut sekaligus nanti kita menelaah studi kasus angkutan barang multimoda. Nah, salah satu contoh angkutan multimoda dari asal tujuan akan kita eh, ini ya demokan hari ini gitu. Untuk referensinya, seperti biasa di pertemuan sebelumnya ada buku wajib, Manajemen Multimoda Transportation and Freight Forwarding, kemudian dari Kosasi Emkos dan kawan-kawan Manajemen Angkutan Multimoda. Nah, saya harap adik-adik semua sudah memiliki buku wajib ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ini contoh transportasi angkutan multimoda yang saya sampaikan tadi. Ada studi kasus pengiriman barang dari pabrik di Bandung menuju tujuan di ini ekspor ya ke Jerman Frankfurt gitu. Nah, jadi kelihatan di sini ada beberapa moda yaitu truk, kereta api, dan kapal untuk proses pengiriman barangnya. Nah, dan untuk ininya ya transitnya juga ada di Tanjung Priok, kemudian sampai ke transshipment point tujuan pelabuhan di Singapura, kemudian lanjut lagi ya ke pelabuhan di Jerman. Tapi untuk hari ini kita ini dulu ya, yang di Indonesia dulu gitu ya, dari Bandung Giribage ke Jakarta Tanjung Priok. Nah, biar lebih mudah gitu ya untuk kita pelajari dengan detail. Nah, sebelum itu siapa saja pihak yang terlibat dalam angkutan barang multimoda? Nah, ini secara umum ada 5 pihak adik-adik ya. Pastinya yang pertama ada pemilik barang, shippers. Nah, kemudian ada buyers atau pembeli. Nah, jadi antara pemilik barang dan pembeli, nah mereka bisa bersepakat adik-adik ya. Nah, siapa yang mau mengurus pengiriman barangnya? Nah, karena di antara kedua pihak ini mereka ada kontrak eh, jual belinya gitu ya, suatu barang. Nah, misalnya shippers yang diberikan tanggung jawab untuk mengirim. Shippers ini bisa memilih MKL yang dia percayai gitu ya, yang dia yakini bisa amanah gitu ya untuk mengantarkan barang kepada buyers. Barang untuk keperluan bisnis bisa, keperluan government, pemerintahan juga bisa. Kemudian dia juga bisa memilih freight forwarder kalau shippers ini tidak mampu secara tanggung jawab ya, secara menyeluruh tidak mampu gitu ya. Jadi karena kurang paham atau kurang pengalaman mungkin dalam pengiriman dia bisa memilih jasa freight forwarder. Nah, jadi freight forwarder ini bisa aja dia sekaligus memberikan layanan EMKL tapi ada juga yang dia terpisah. Nah, tergantung luas layanan dari perusahaan tersebut. Nah, termasuk juga tracking ya. Nah, ada juga freight forwarder yang tidak memiliki truk sendiri, jadi dia melakukan kontrak dengan perusahaan truk, istilahnya kerjasama ya dengan perusahaan truk, perusahaan lain, nah sebagai agen, nah untuk menjemput ataupun mengantar barang-barang yang diminta dikirim oleh shippers. Oke, nah untuk contoh dari kasus ini ada ini ya layanan freight forwarder yang digunakan oleh shippers-nya misalnya. Nah, untuk alternatif pertama itu adalah Unimoda. Nah, mungkin bisa adik-adik perhatikan ya. Nah, mungkin Fadli bisa memperhatikan antara alternatif 1 dan 2. Nah, kira-kira bedanya apa ya? Izin, Bu. Kalau menurut saya yang alternatif 2 ini, jadi untuk keberangkatannya mempunyai pakai truk sendiri. Terus untuk ke perjalanan keduanya menggunakan jalur kereta.
sepahaman saya seperti itu, Bu. Siap, terima kasih. Oke, berarti karena ini ya, menggunakan dua moda, berarti multimoda ya. Siap, Ibu. Oke, sama tidak dengan alternatif keempat? Sama, Ibu. Sama multimoda, ada bedanya atau tidak sama sekali? Untuk paling perbedaannya di ini, Bu, apa ada jalur lain menggunakan jalur laut. Gitu. Oh enggak, Bu, bagian truk yang kalau yang alternatif satu kan truk sendiri. Untuk yang alternatif 4 itu pakai truk sewa. Oke, menggunakan truk sewa ya. Oke, begitu juga dengan yang alternatif 3, dia unimoda tapi truk sewa. Nah, ini alternatif pertama, truk sendiri. Nah, terlihat di sini ada titik bongkar muatnya ya. Nah, alternatif 1 untuk truk sendiri hanya ada 2 titik bongkar muat di pabrik dan di tujuan pelabuhan Tanjung Priok. Kedua, ada 4 ini adik-adik ya, karena kita pakai 2 moda yang berbeda, truk dan kereta api. Yang namanya kereta api ada stasiun. Nah, di Bandung ada stasiun Gede Bage, di Jakarta ada stasiun Pasoso dekat Tanjung Priok. Ini bedanya hanya truk yang sewa, ini juga sama. Nah, tadi terlihat ya, di multimoda ada 4 titik bongkar muat. Nah, apa aja sih kegiatannya ya di setiap titik ini? Nah, bisa kita baca di penjelasan ini. Untuk di pabrik, proses bongkar muatnya ada beberapa istilah yang perlu kita ingat. Ada stuffing dan haulage, yakni proses muat maupun proses angkut. Nah, ya bongkar muat gitu ya. Nah, kenapa perlu diingat? Karena di setiap jenis muatan itu beda handling, beda muatan, beda handling adik-adik ya. Apakah menggunakan alat berat atau tidak, seperti itu. Kemudian di pabrik juga dari awal dipilih gitu ya, ditentukan gitu, apakah menggunakan jenis truk yang fuso atau diesel, apakah menggunakan kontainer 40 feet atau 20 feet gitu ya. Nah, kemudian untuk membandingkan, nah ini perlu diperhatikan, membandingkan biayanya gitu ya, biaya operasional kendaraannya. Nah, ini juga perlu diperhatikan satuannya gitu ya. Ada yang rupiah per truk kilometer, ada rupiah per ton kilometer. Ini juga diketahui jarak Bandung ke Jakarta sekitar 174 km, berat muatan peti kemas 20 kaki diperkirakan 10 ton dan 40 kaki diperkirakan 20 ton. Nah, ini proses kegiatan di terminal peti kemas Gede Bage, ada pengurusan surat angkutan, penimbangan truk dan kontainer, lift on dan lift off ketika kita menggunakan kontainer pasti membutuhkan alat berat gantry crane gitu ya untuk proses bongkar dan muatnya gitu ya. Jadi karena pakai alat berat butuh biaya juga adik-adik ya, ada biaya layanan alat berat di stasiun. Kalau kegiatan di Pasoso, stasiun di Pasoso Jakarta, nah bongkar muat sama mirip ya, haulage dan stacking. Nah, karena menggunakan ini ya kontainer dan stasiunnya itu lumayan dekat dengan ini ya, dengan dermaga di Tanjung Priok. Jadi langsung stacking di area pelabuhan dermaga PT JICT. Terakhir, ini proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, kembali dilakukan pengecekan surat angkutan, kemudian penimbangan berat kontainer lagi gitu ya. Nah, kemudian proses lift on dan lift off, stacking di container yard, kemudian bongkar muat gitu. Jadi dimuat langsung ke kapal ini. Nah, ini adik-adik yang perlu diperhatikan, komponen biaya yang dikenakan pada alternatif pertama atau unimoda. Nah, umumnya unimoda ada 3 komponen. Nah, tadi sudah kita lihat ya slide biaya operasional kendaraan atau BOK, dan di sini dipilih satuannya yang rupiah per truk kilometer. Kemudian ada biaya pengurusan dokumen serta biaya menggunakan alat berat gantry crane yang kegiatannya dinamakan lift on lift off peti kemas. Nah, jadi dari semua itu juga ada tambahan adik-adik ya, tarif jalan tol karena full menggunakan truk ya. Nah, kalau pakai kereta api kira-kira ada tarif jalan tolnya tidak? Tidak ada, Bu. Ya, tidak ada ya. Nah, jadi khusus unimoda karena menggunakan truk ya ada ya tarif jalan tolnya.
Nah, ini dibandingkan juga ukuran peti kemas 20 kaki dan 40 kaki. Dan ini total biayanya. Kemudian untuk yang multimoda alternatif 2, lebih banyak lagi komponen biayanya. Nah, yang berbeda itu ada lift on lift off peti kemas di stasiun ya. Nah, kemudian ada tambahan biaya angkutan kereta api, lift on lift off lagi di Pasoso, stasiun Jakarta, kemudian tracking dari Pasoso ke JICT gitu ya. Kemudian ini sama tadi ya lift on lift off di JICT. Tidak ada tarif tol ya. Nah, jadi lebih banyak di ininya di stasiun. Dan ini untuk total biayanya. Nah, nanti kita bandingkan ya di setiap alternatif. Nah, ini yang alternatif ketiga. Nah, bedanya ini biaya sewa truk ya. Kalau yang truk sendiri itu biaya operasional kendaraan truk sendiri. Misalnya drivernya, kemudian bensinnya gitu ya. Dan ketika dibandingkan memang lebih murah pastinya ya untuk biaya BOK truk sendiri daripada sewa truk. Kemudian yang terakhir alternatif 4 multimoda truk sewa. Mirip tapi biaya yang di sini sewa truk ya, bukan truk sendiri. Nah, kemudian faktor teknis lainnya yang perlu dipertimbangkan adik-adik ketika kita menentukan biaya dari angkutan barang itu ada nilai waktu perjalanan. Jadi menurut OVR Zetamin tahun 2000, nah nilai uang yang rela dibayarkan konsumen untuk menghemat 1 unit waktu perjalanan, nah itu ditentukan dari 2 kondisi dasar. Ada berdasarkan jenis barang dan perlakuannya, entah itu handlingnya ribet di packaging atau memang butuh izin-izin tertentu gitu ya, handlingnya dari dinas tertentu, misal di karantina terlebih dahulu atau bagaimana. Kemudian moda yang dipakai juga dilihat dari tingkat safety serta faktor risikonya. Dan ini salah dua dari ini ya, dari rumus untuk menentukan nilai waktu, bisa dipilih salah satu. Nah, jadi adik-adik bisa lihat keterangannya di sini. Nah, ada yang berdasarkan nilai waktu produk, faktor kerusakan, faktor risiko, dan ada faktor diskonto juga, discontinue juga. Nah, ini ada nilai waktu produk, nilai produk, penyusutan, serta waktu perjalanan. Tergantung dari jenis muatan yang diangkut ya, umumnya seperti itu. Nah, ini ketika sudah di-input ya di salah satu rumus tadi, nah skenario atau alternatif 1 dan 3 atau unimoda dengan skenario 2 dan 4 multimoda. Nah, ini total biayanya. Dan ini poin-poinnya ada 6 ya nilai waktunya. Nilai waktu perpindahan di perkotaan, nilai waktu perpindahan di tol Panci, nilai waktu perpindahan di jalan nasional, dan seterusnya. Nah, kalau multimoda beda lagi ya. Ada nilai waktu perpindahan dari pabrik ke terminal peti kemas, kemudian nilai waktu kegiatan di terminal peti kemas. Nah, ini ada tarifnya juga adik-adik ya, tarif waktunya juga. Nah, ini perlu dikaji juga adik-adik ya, tiap poin ini. Nah, terakhir, ini ketika digabungkan, komponen biaya angkutan dengan nilai waktu tadi, dapatlah total biaya seperti ini adik-adik. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab alternatif mana 1, 2, 3, atau 4 untuk penggunaan peti kemas 20 kaki? Alternatif Ibu, 1, Bu. saya, Bu. Alternatif 1 untuk peti kemas 20 kaki ya? Ya, Bu. Oke, karena dia lebih hemat ya, ini 1,2 juta ya, dibanding yang lain. Oke, terima kasih. Kalau peti kemas 40 kaki mana yang lebih murah? Mana yang lebih menguntungkan? Alternatif 2, Ibu. Alternatif 2, Bu. Oke, alternatif 2 juta 3.000 ya. Nah, jadi terlihat di sini adik-adik ya, kalau tidak semua peti kemas itu bisa untung menggunakan alternatif multimoda. Nah, ada kalau 20 kaki ini dia lebih untung ternyata menggunakan alternatif 1 unimoda, tapi kalau yang 40 kaki dengan kapasitas lebih besar, lebih menguntungkan menggunakan multimoda. Gitu. Oke, dari saya cukup sekian untuk perkuliahan hari ini. Nah, tugas untuk adik-adik tadi sudah saya
berikan contoh studi kasusnya ya, nah penelitiannya, nah ternyata ada kelebihan dan kekurangannya ya untuk pemilihan angkutan multimoda. Nah, silakan adik-adik mencari di Google Scholar jurnal yang berhubungan dengan studi kasus yang mirip seperti tadi ya, konsep teknis terkait angkutan multimoda. Nah, atau kalau misalnya tidak ketemu, adik-adik bisa mencari yang berhubungan tentang freight forwarder. Nah, intinya jurnal yang berhubungan dengan multimoda dan freight forwarder, adik-adik bisa rangkum berdasarkan latar belakang masalahnya, metode penelitian serta kesimpulannya. Dan harapannya bisa dibuatkan PowerPoint dan adik-adik bisa sharing presentasi di akhir perkuliahan di pertemuan berikutnya. Oke, itu saja dari saya. Ada yang mau tanyakan terkait materi dan tugasnya? Siap, cukup, Bu. Cukup, Bu. Iya, Oke, Bu. terima kasih. Oke, karena waktunya sudah ini juga ya, sudah habis. Kita tutup perkuliahan. Silakan Danton menutup dengan doa. Baik, izin Ibu. Sebelum mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih juga semuanya. Sampai ketemu minggu depan.